menghambat gerakan dari massa M ini. Ya. Nah, nanti model matematika yang terbentuk itu adalah persamaan diferensial order 2, di mana persamaan ini berasal dari hukum Newton 2, yaitu sigma atau jumlah gaya yang bekerja pada massa M itu akan sama dengan massa dikalikan dengan percepatannya. Oke? Oke, di sini massa M-nya M besar, di sini saya menggunakan M kecil ya. Oke, sama aja ya. Di sini maksudnya M kecil ini adalah M besar ini ya. Saya salah notasi. Oke. Jadi kita punya apa namanya? Ft dikurangi Kx sama dengan M kali X dot dot. Di mana Ft-nya itu adalah gaya luar yang bekerja pada massa M. Kemudian ini Kx itu menyatakan gaya pegas. Ya, gaya pegas, karena di sini massa M selain gaya F, gaya luar F juga pada massa M dikenakan gaya pegas ya. Ketika gaya F menarik ke bawah, maka si pegas akan melawannya sebesar minus Kx gitu ya. Sedangkan ini X dot dot ini menyatakan turunan kedua X terhadap T. Ingat, X dot dot itu menyatakan turunan kedua terhadap T. Yang secara fisis ini menyatakan tentang apa kemarin itu? Kalau X dot dot itu menyatakan apa? Percepatan ya. Oke, percepatan. Nah, selain apa namanya dari sistem yang tadi, kemudian muncullah konsep sistem dinamik, di mana sistem dinamik ini merupakan objek matematika yang digunakan untuk memodelkan fenomena fisik yang keadaannya atau deskripsi sesaatnya itu berubah setiap waktu, ya, berubah seiring waktu. Jadi kenapa disebut dinamis ya, karena si keadaan fenomena fisik yang menjadi menjadi perhatian kita itu berubah setiap waktu. Dalam sistem pegas massa berarti di sini adalah simpangannya, yaitu X-nya itu ya. Dia akan berubah setiap waktu. Nah, sistem dinamik ini banyak digunakan untuk meramalkan fenomena tersebut, gitu ya. Jadi aplikasi-aplikasi dari sistem dinamik itu salah satunya banyak digunakan untuk peramalan mengenai variabel tak bebas dari fenomenanya tersebut. Dan secara umum ada 3 kategori aplikasi dari sistem dinamik, yaitu prediktif, yaitu untuk meramalkan ya atau memprediksi keadaan di masa depan, berdasarkan pengamatan masa lalu dan keadaan sekarang dari sistem tersebut. Kemudian bisa juga dalam bentuk diagnostik. Diagnostik berarti mendiagnosa ya atau menyimpulkan kemungkinan keadaan sistem di masa lalu yang mungkin menyebabkan keadaan sistem saat ini. Jadi kalau misalnya penyebaran penyakit kanker itu dinyatakan dalam bentuk persamaan diferensial, yang itu menyatakan sistem dinamik gitu ya. Maka kondisi yang terjadi saat ini berdasarkan model yang terbentuk itu kita bisa mendiagnosa yang kejadian sebelumnya itu seperti apa, kenapa kanker itu sampai terjadi misalnya seperti itu. Atau bisa juga kategori aplikasi dari sistem dinamik itu ya tujuannya hanya sebatas pengembangan teori saja ya mengenai fenomena tersebut. Oke. Nah, di sini ketiga kategori ini secara kasar itu sesuai dengan kebutuhan untuk memprediksi, menjelaskan dan memahami fenomena fisik. Oke, jadi Anda mau nanti prediktif kah, mau diagnostik kah, atau aplikasi yang hanya pengembangan teori untuk fenomena fisik tersebut, itu semuanya memenuhi kebutuhan untuk memprediksi, menjelaskan, dan memahami konsep atau fenomena fisik yang dikaji.
Oke, nah kemarin kita sudah sampai ke apa namanya kemarin itu ini ya, pembahasan tentang pemasaran komoditas gitu ya. Oke, jadi di sini dimisalkan kita bertindak sebagai petani, Anda ingin memutuskan apakah di musim yang akan datang saya harus menanam apa misalnya gitu ya, dengan berdasarkan pada apa namanya keadaan harga komoditas tersebut saat ini. Oke, jadi kalau misalnya Anda bertindak sebagai petani kentang misalnya gitu ya, nah, Anda pengen tahu nih di musim yang akan datang berdasarkan pengalaman menanam kentang di musim ini, musim sekarang ini, kemudian Anda jual gitu, Anda mendapatkan apa namanya harga yang sesuai, misal gitu ya, sesuai saat itu. Nah, Anda pengen tahu nih, kira-kira untuk musim atau keadaan yang sama dengan saat ini, kalau saya menanam lagi di tahun yang akan datang, itukah akan menguntungkan ataukah tidak, gitu kan ya? Seperti itu. Nah, tentunya untuk tahu bahwa musim yang akan datang itu menguntungkan atau tidak, berarti kita harus bisa apa namanya memperkirakan harga komoditas kentang kita itu di musim yang akan datang kira-kira bagus atau tidak gitu ya. Betul ya? Kan kalau misalnya harga harga apa namanya? Harga kentangnya itu misalnya dengan harga sekarang ada, misalnya memiliki keuntungan misalnya 20% gitu ya. Berarti logikanya kan kalau misalnya harganya di masa yang akan datang lebih tinggi lagi, berarti keuntungannya lebih besar gitu kan ya. Artinya apa? Kita perlu prediksi nih, harga kentang di masa yang akan datang seperti apa. Nah, tentunya untuk bisa memprediksi harga kentang di masa yang akan datang atau tahun berikutnya minimal gitu ya. Nah, tentunya pasti akan bergantung pada harga sekarang ini. Jadi misalnya kita asumsikan bahwa apa namanya selain kita juga ada beberapa petani lain ya, beberapa petani lain yang saling bebas yang dia juga mungkin menanam kentang. Jadi menanam kentang ya enggak kita sendiri saja gitu ya, yang lain juga bisa menanam kentang gitu ya. Kemudian di sisi lain juga di luar juga banyak ini konsumen dari kentang ya, banyak konsumen yang membutuhkan kentang. Oke, nah kemudian asumsinya harga yang dibayarkan oleh konsumen, harga yang dibayarkan oleh konsumen itu sama dengan apa yang diperoleh oleh petani. Paham nggak maksudnya? Harga yang dikeluarkan oleh konsumen itu sama dengan harga yang diperoleh oleh petani. Berarti kalau dalam konteks di sini artinya si konsumen itu membelinya langsung kepada petani, betul nggak? Jadi Iya, tidak Pak. melalui perantara dulu apalah tengkulak atau apa gitu ya. Jadi Iya, asumsinya si konsumen itu langsung beli kepada petani gitu ya. Jadi harga harga yang apa namanya yang dikeluarkan oleh konsumen itu sama persis dengan apa yang diperoleh oleh si petaninya. Oke. Kemudian nah harga
harga si kentangnya sebutlah misalnya P, ini tetap gitu ya, ditetapkan oleh istilahnya itulah persatuan para petaninya gitu ya. Satu kali dalam satu kali setahun gitu ya. Harganya fix gitu ya. Harganya fix ditetapkan satu kali dalam satu tahun. Jadi nggak berubah-berubah. Oke. Nah, karena di sini waktunya itu berdasarkan musim, jadi ada musim tahun ini, musim tahun berikutnya, dan seterusnya gitu ya. Jadi sini T-nya itu adalah berupa bilangan bulat. Misalnya sebutnya tahun sekarang berarti sebutlah T sama dengan 0, tahun berikutnya berarti T-nya sama dengan 1, tahun berikutnya berarti T sama dengan 2, dan seterusnya. Maka di sini kasusnya itu adalah model diskrit. Oke? Nah, kita tertarik bagaimana menentukan fungsi dari harga PT itu kira-kira di masa yang akan datang, kalau diketahui harga sekarang itu seperti apa fungsinya. Jadi harga di masa yang akan datang itu dibandingkan dengan harga sekarang itu seperti apa hubungannya. Oke. Nah, untuk itu di sini mau tidak mau untuk harga itu ada atau dipengaruhi oleh yang namanya kurva permintaan dan juga kurva supply. Maaf, kalau permintaan itu demand ya, kalau supply itu apa namanya? Demand, permintaan, supply, apa satunya lagi itu? Kok saya jadi lupa ya. Kemarin itu saya apa istilahnya? Penawaran ya. Demand, permintaan, supply, penawaran. Jadi di sini perilaku dari petani itu dimodelkan dengan kurva penawaran. Sebutlah di sini kurvanya itu fungsinya S. Dan penawaran itu bergantung pada harga. Kira-kira kalau harganya tinggi, berarti penawarannya gimana? Banyak atau sedikit? Nah. Kalau harganya tinggi, berarti penawarannya? Sedikit, Pak. Turun, Pak. Pakai inilah. Kalau harga tinggi, penawaran? Tinggi, Pak. Turun, Pak. Kok turun? Tinggi, Pak. Penawaran. Tinggi atau turun? Penawaran itu artinya yang ngejual bagaimana gitu. Apakah tambah banyak atau tambah sedikit? Banyak, tambah banyak, Pak. Banyak, Pak. Banyak, Pak. Banyak, kan? Ya kalau harganya tinggi berarti banyak orang yang pengen jualan gitu kan ya? Betul nggak? Ya. Iya, Pak. Kalau misalnya harga komoditas itu tinggi, maka penawaran akan semakin banyak. Karena orang berlomba-lomba untuk menjual. Ya, karena harga tinggi ya berarti keuntungannya harapannya besar gitu ya. Nah, itu perilaku dari petani. Kalau harga semakin tinggi, ya penawaran akan semakin banyak. Tapi kalau misalnya harganya semakin rendah, ya penawaran semakin turun gitu ya. Tapi beda dengan perilaku konsumen. Perilaku konsumen ya. Nah, konsumen kan ada yang kaya, ada yang menengah, ada yang ini gitu ya. Oke, kalau misalnya konsumennya inilah dianggap homogen, misalnya menengah aja gitu ya. Kalau semakin tinggi harga berarti permintaannya semakin rendah atau semakin tinggi? Rendah. Apa semakin? Rendah, Pak. Rendah. Ya, semakin mahal harga ya orang juga mikir-mikir untuk beli gitu ya. Oke, di sini untuk perilaku konsumen itu dimodelkan dengan kurva permintaan. Sebutlah di sini kurvanya itu fungsinya namanya kurva D. Dan dia fungsi dari harga P. Ya, fungsi dari harga P. Jadi dia bergantung pada harga juga. Oke? Maka harga komoditas misalnya disebut di sini kentang
harga komoditas kentang di tahun yang akan datang berdasarkan ini observasi pada saat ini itu dapat dimodelkan sebagai PT plus 1. PT plus 1 itu artinya harga pada saat 1 tahun kemudian gitu ya. Jadi kalau T-nya 1 berarti PT plus 1 itu berarti harga pada saat tahun kedua gitu ya, misalnya gitu. Jadi PT plus 1 atau harga di masa yang akan datang itu akan sama dengan PT, yaitu harga sekarang, dikalikan dengan konstanta K, dikalikan dengan fungsi DP dikurangi fungsi SP. Ya. Fungsi DP dikurangi dengan fungsi SP. Oke? Nah, Anda lihat kalau misal di sini K-nya itu adalah konstanta bilangan real ya. Positif, dalam hal ini positif. Sekarang Anda lihat kalau misalnya demand-nya lebih kecil daripada supply, berarti harga di masa yang akan datang bagaimana? Negatif, Pak. Harganya yang masa yang akan datang. Kalau demand-nya lebih rendah daripada supply, permintaan lebih rendah dibandingkan dengan penawaran, berarti harga di masa yang akan datang turun, Pak. Turun ya. Berarti kalau turun, sebagai petani Anda memutuskan gimana? Nanam atau jangan tahun depan? Tidak. Jangan, Pak. Ya secara logika ya, kalau turun, ya baiknya jangan gitu ya. Baiknya jangan gitu. Tapi sebaliknya, kalau misalnya demand-nya ternyata di tahun ini misalnya lebih tinggi dibandingkan dengan supply, artinya yang pengen beli lebih banyak dibandingkan dengan yang menjual, berarti Anda tahun depan punya prediksi bahwa harganya akan naik. Ya, kalau harganya naik berarti Anda berpeluang untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Maka Anda bisa menyimpulkan atau memutuskan bahwa saya harus menanam kentang di musim yang akan datang. Nah, seperti itu. Jadi gini, kita bisa aja misalnya dari persamaan ini kita bisa menentukan solusinya gitu ya, secara matematis bisa gitu ya. Bisa kan ya, secara matematis. Oke. Anda di matematika diskrit, Anda pernah mempelajari persamaan rekursif gitu kan ya. Anda bisa menyelesaikan ini kan ya, seperti itu. Oke, baik, ada pertanyaan nggak sampai sini? Ada nggak? Belum ada, Pak. Belum ada, Pak. Oke, baik. Itu contoh fenomena dari suatu sistem dinamik. Kalau yang pertama di sistem pegas massa, kita berbicara sistem dinamik dengan domain waktunya itu kontinu. Oke, ketika sistem pegas massa bergerak dari kiri ke kanan atau dari atas ke bawah gitu ya, melewati titik setimbangannya, itu si T-nya posisi atau simpangan dari massa M-nya itu bisa kita hitung per detiknya, malah sampai desimal gitu ya. Jadi domain dari T-nya itu adalah bilangan real. Nah, makanya untuk persamaan diferensial itu berarti disebutnya sistem dinamik kontinu. Nah, tapi ketika tadi kita berbicara mengenai fungsi harga komoditas untuk setiap waktu, di sini waktu T-nya itu domainnya diskrit berupa bilangan bulat positif. Ya. Maka disebutnya sistem dinamik diskrit. Oke. Nah,
Sekarang kita akan berbicara sistem dinamik kontinu dulu. Di mana di sini sistem dinamiknya berbentuk persamaan diferensial. Orde 1. Ya, Anda secara umum sistem dinamik berbentuk persamaan diferensial biasa memiliki bentuk umum yaitu dx dt atau turunan x terhadap t. Sebutlah ini sama dengan x dot t, itu sama dengan f dari t, xt. Ya, di sini si x dot itu merupakan fungsi dari t dengan x-nya itu sendiri untuk t, untuk setiap t. Oke. Nah, sekarang kalau jadi secara umum bentuknya seperti ini ya. X dot sama dengan f t, xt. Nah, dalam hal persamaan diferensialnya itu tidak memuat peubah bebas t secara eksplisit ya. Secara eksplisit itu artinya bisa terlihat secara jelas. Ada t-nya. Itu disebut persamaan diferensial autonomus. Ya, sistem persamaan diferensial autonomus. Atau dengan kata lain, persamaan diferensial autonomus itu bentuknya kurang lebih seperti ini. X dot sama dengan fx. Nah, gitu ya. Di sini x dotnya itu adalah dx dt, turunan x terhadap t. Oke, Anda lihat pada persamaan ini, x dot sama dengan fx, itu kan Anda tidak melihat variabel t secara eksplisit, betul nggak? Iya, Pak. Iya, Ya Pak. kan? Walaupun sebetulnya ada gitu ya. Cuma tidak tertulis secara eksplisit. Nah, sistem-sistem seperti itu disebut persamaan diferensial autonomus. Berarti kalau misalnya di dalam persamaan diferensial memuat T secara eksplisit, memuat T secara eksplisit, maka disebutnya persamaan diferensial non autonomus atau tidak autonomus. Contohnya seperti apa? Nah, contohnya ini misalnya. Anda lihat x dot sama dengan mu x. Anda lihat di persamaan ini ya, persamaan diferensialnya itu tidak memuat variabel bebas t secara eksplisit. Maka ini termasuk kategori persamaan diferensial autonomus. Tapi contoh yang kedua Anda lihat x dot sama dengan mu x ditambah t. Anda lihat di sini pada persamaan yang kedua itu memuat t, peubah t itu secara eksplisit ditulis jelas. Oke? Nah, persamaan diferensial seperti ini itu disebut persamaan diferensial non autonomous. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Nah, saya lanjut ya. Nah, seperti yang pernah kita pelajari di PDB, kalau kita berbicara persamaan diferensial, ya tentunya dikaitkan dengan masalah gitu kan ya, masalah fenomena fisiknya seperti apa, biasanya berasal dari suatu fenomena fisik gitu ya. Nah, yang namanya masalah tentunya ada solusi gitu kan ya, berhubungan dengan solusi dari masalah tersebut. Nah, sekarang apa definisi dari solusi persamaan diferensial? Oke, sekarang misalkan Anda punya f t, x itu merupakan fungsi bernilai real dengan domain D subset dari R2. Nah, sebuah fungsi xt
dengan T dalam suatu interval buka I subset dari R, itu yang memenuhi dx dt atau sama dengan x dot, T ini sama dengan ft, xt, itu dikatakan solusi dari persamaan diferensial ini. X dot sama dengan ft, x. Kira-kira paham nggak maksudnya? Belum paham, Pak. Belum paham? Belum, Pak. Belum. Jadi gini, Anda punya sistem x dot sama dengan ft, x. Terus Anda punya fungsi x. Anda punya fungsi x. Tentunya fungsi dalam t gitu ya. Makanya kita sebut xt. Nah, kalau fungsi kita ini memenuhi persamaan x dot sama dengan ftx, maka fungsi yang kita punya ini, si xt ini, itu merupakan solusi dari persamaan diferensial tersebut. Memenuhi persamaan diferensial tersebut. Misalnya gini, kalau saya punya x dot sama dengan ftx, saya punya x-nya itu sama dengan e pangkat t, misalnya gitu ya. Saya punya x-nya itu sama dengan e pangkat t. Kalau saya punya x sama dengan e pangkat t, itu dikatakan solusi dari x dot sama dengan ft apabila gimana? X sama dengan e pangkat t bukan? Kalau misalnya ini, kalimat xt memenuhi persamaan x dot sama dengan ft, x. Itu artinya apa? Si x-nya diapain ke persamaannya? Si x-nya diapain? Kalau x memenuhi, sekarang ini, saya tanya gini. Misalnya saya punya persamaan x kuadrat kurangi 2x tambah 1 sama dengan 0. Ya, saya punya persamaan x kuadrat kurangi 2x tambah 1 sama dengan 0. Pertanyaan saya, apakah x sama dengan 1 itu adalah solusi dari persamaan itu bukan? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Kenapa? Karena Satu orang, siapa? Saya Kalau punya, apa Gusti? Kalau X-nya diganti 1, maka persamaannya akan sama dengan 0. Oke. Kalau X sama dengan satunya, saya masukkan ke persamaan tadi, X kuadrat kurangi 2X tambah 1, itu hasilnya sama dengan berapa? 0. Sama dengan 0. Artinya X sama dengan 1 memenuhi persamaan itu kan? iya, Pak. Iya, Pak. Iya. Jadi kalau si X-nya dimasukkan ke persamaan itu menghasilkan pernyataan yang benar terkait dengan persamaan itu. Berarti kalau misalnya si X-nya itu kalau saya substitusikan, saya masukkan ke persamaan itu dan tidak membuat persamaan itu memberikan pernyataan yang benar, maka dikatakan bukan solusi. Ya artinya sederhananya seperti tadi kan kata Gusti, kalau X-nya dimasukkan ke persamaan, maka menghasilkan pernyataan yang benar kan? Si X kuadrat min 2X tambah satunya kalau disubstitusikan X sama dengan 1 kan berarti 1 kuadrat dikurangi 2 kali 1 ditambah 1. Hasilnya kan sama dengan 0. Sama persis dengan nilai yang di ruas kanan pada persamaan kan? Iya, Pak. Oke. Nah, jadi sederhananya gini. Kalau saya punya fungsi xt, saya substitusikan ke persamaan diferensialnya. Kalau dia memberikan pernyataan yang benar, maka disebut solusi. Tapi sebaliknya, kalau saya substitusikan, ternyata tidak memberikan pernyataan yang benar, berarti bukan solusi. Contohnya apa misalnya? Saya punya misalnya x dot sama dengan x. Anda ditanya,
apakah X sama dengan 2E pangkat T merupakan solusi dari persamaan diferensial ini? Apakah solusi atau bukan? Ya Anda tinggal cek. Ya substitusikan aja ke persamaan ini kan. Berarti di sini persamaannya kan X dot sama dengan X. Berarti saya harus mencari X dotnya dulu kan. Kalau saya punya X sama dengan 2E pangkat T, berarti X dotnya sama dengan apa? 2E pangkat T. 2E pangkat T juga kan? 2E Iya, Pak. pangkat T. Dan 2E pangkat T sendiri kan sama dengan X. Sama persis kan? Ruas kiri sama dengan ruas kanan, betul nggak? Iya, Pak. Ya. Iya, Pak. Sekarang, oke. Sekarang kalau saya ganti, apakah X sama dengan E pangkat 2T itu adalah solusi? Berapa, Pak? Solusi bukan? Solusi bukan? Tadi persamaannya berapa, Pak? Persamaannya itu sama, X dot sama dengan X. Sekarang pertanyaan saya, apakah E pangkat 2T itu solusi dari persamaan ini? Bukan. Kenapa bukan? Karena X dotnya tidak sama dengan X. X, Beda, Pak. X dotnya apa? 2E pangkat T. 2E pangkat T. Oke, karena X dot itu sama dengan apa? 2E pangkat T. 2E E pangkat 2T. pangkat T. Salah. Ya, E pangkat 2T, 2E pangkat 2T, dan ini kan tidak sama dengan apa ini? X. Ini tidak sama dengan X kan? Gitu ya? Karena X dotnya itu sama dengan 2E pangkat 2T, dan ini sama tidak sama dengan X, maka kita katakan X yang sama dengan E pangkat 2T bukan solusi persamaan. Tentunya persamaan ini ya, yang X dot sama dengan ini ya. Oke? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Pak. Mau bertanya? Ada yang mau bertanya sampai sini? Nggak ada? Enggak, Pak. Belum, Pak. Belum ya? Saya lanjut. Nah, dalam sistem dinamik, persamaan diferensial autonomus itu memegang peranan yang sangat penting dan tentunya menarik untuk dikaji. Kenapa coba? Bahwa persamaan autonomus ini banyak dikaji gitu ya. Dia memiliki salah satu sifat yang tidak dimiliki oleh persamaan diferensial non-autonomus. Oke, sekarang Anda lihat. Kalau saya punya persamaan diferensial autonomus, sebutlah X dot sama dengan Fx. Oke. Nah, kemudian jika X bar, yaitu X bar T, X bar itu maksudnya sebetulnya dia fungsi dari T gitu ya, jadi X bar T, itu adalah solusi dari PD di atas, solusi dari persamaan diferensial di atas, maka X bar dari T plus C dengan C konstanta juga adalah solusi dari PD. Paham maksudnya? Paham nggak? Jadi kalau misalnya saya punya X bar T adalah solusi, maka X bar
T plus C dengan C-nya konstanta ini juga adalah solusi. Sebentar ya. Sebentar dulu. Oke. Nah, artinya apa? Kalau misalnya saya punya apa namanya XT solusi, maka kurva ini XT plus C juga adalah solusi gitu ya. Nah, ini bisa dibuktikan secara matematis. Kalau misalnya kita substitusikan tau itu sama dengan T plus C, si T plus C-nya saya tulis sebagai tau gitu ya. Maka Anda lihat DDT atau turunan dari X bar terhadap T. Ingat ini si X bar-nya kan fungsi oke, sebentar. Jadi kalau saya hitung turunan dari X bar sebagai fungsi dari tau itu apa namanya, dengan menggunakan ini turunan apa namanya, aturan rantai ya, aturan rantai untuk turunan itu kan sama dengan dd tau dari X bar tau dikalikan d tau per dt, d tau dt, betul nggak? Kan saya ingin ini, Anda ingin mengecek bahwa mana tadi? Anda ingin mengecek apakah X garis T plus C itu adalah solusi gitu kan ya? Berarti kalau X garis T plus C itu adalah solusi, artinya dia memenuhi ini kan? Ya, seperti ini. Oke? Nah, jadi kalau kita misalkan tahu itu adalah T plus C, maka turunan dari X tau terhadap DDT, ya terhadap T, yang ini, turunan fungsi ini terhadap T, itu kan sama dengan turunan X bar tau terhadap tau dikalikan turunan tau terhadap T. Masih ingat nggak aturan rantai untuk turunan? Iya, Pak. Masih, Ya? Pak. Masih ya? Masih, Nah, Pak. Anda lihat DD tau dari X bar tau itu kan ya DD tau X bar tau. Nah, turunan tau terhadap T berapa? Turunan tau terhadap T. Taunya ini. Turunannya terhadap T apa? 1. 1, Pak. Kan ya. Jadi di sini D tau DT-nya 1 gitu. Maka Anda lihat DDT dari X bar tau itu akan sama dengan DD tau dari X bar tau. Sepakat? Sepakat, Pak. Oke. Sepakat. Maka jadi kalau tadi karena kita ingin menguji X tau dari T plus C adalah solusi, berarti kita masukkan di sini kan ya? Berarti X dotnya berarti ini sama aja dengan X bar dot, yaitu DDT dari X bar tau itu sama dengan DD tau dari X bar tau, ini sama dengan F dari, nah Anda lihat X-nya kan sama dengan Fx nih ya, X-nya ganti dengan Fx bar tau. Maka dari sini Anda lihat ternyata X bar tau itu sama dengan Fx bar tau. Nah, jadi yang kata ini memenuhi ini kan X bar dot itu sama dengan Fx bar. Nah, jadi memenuhi persamaan ini kan sama. Artinya apa?
Ya, si X bar T plus C itu adalah solusi dari persamaan ini juga gitu. Contohnya apa misalnya? Anda punya misalnya gini, fx sama dengan x kuadrat. Berarti kan fx plus 1 kan sama dengan x tambah 1 dikuadratkan gitu kan ya? Betul nggak? Ya? Oh, iya, Pak. Betul ya? Nah, sekarang kalau misalnya apa namanya? Kalau si x memenuhi ini persamaan x dot sama dengan fx, maka yang si apa namanya? X plus 1 juga itu adalah solusi dari x dot sama dengan fx gitu ya. Kalau fx-nya x kuadrat misalnya seperti ini. Nah, secara fisis itu apa maknanya? Artinya gini, secara makna, kalau misalnya Anda punya solusi dari ini kurva solusi xt gitu ya. Kurva solusi dari xt. Ini kurva solusi dari xt. Maka kalau kurva solusi ini digeser ke sini, ke kanan ataupun ke kiri, itu juga merupakan solusinya. Paham nggak maksud saya? Bisa ini nih. Kalau gambar yang ini misalnya yang apa namanya? Yang pas di atas sumbu T misalnya, itu adalah solusi. Maka kalau kurva solusi dari itu ya, dari PD autonomous X dot sama dengan Fx, maka kalau si kurva ini digeser ke kanan aja gitu ya. Digeser ke kanan misalnya sejauh mau 1 langkah mau 2 langkah misalnya gitu ya. Sejauh ke kanan sejauh 1 langkah, 2 langkah atau berapa langkah gitu ya. Mau desimal sekalipun, itu juga merupakan masih kurva solusi. Ngerti nggak? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, atau mau digeser ke kiri juga itu masih solusi. Asalkan ini bentuk kurvanya tetap, tapi hanya digeser saja. Paham ya maksudnya ya? Paham, Pak. Kebayang. Ya? Jadi itu. Jadi salah satu keuntungan kita berbicara mengenai kurva apa namanya persamaan diferensial autonomous. Jadi kalau kita punya solusi xt, maka kalau si kurva solusi itu digeser ke kanan ataupun ke kiri, itu masih tetap solusi gitu. Asal kurvanya, gambar kurvanya tetap gitu. Ya, bisa dipahami? Contohnya gini misalnya. Contoh kalau dalam persamaan matematis. Yang tadi yang ini. Mana yang ini? Ini kan PD autonomous ya? Betul nggak? Iya, betul, Pak. Oke, sekarang gini. Saya punya xt sama dengan 2e pangkat t. Itu kan solusi tadi ya? Iya, Pak. Sekarang Iya, saya Pak. mau tanya. Saya mau tanya. Kalau saya punya x sama dengan 2e pangkat t plus 1. Solusi bukan? Solusi, Pak. Yakin? Solusi bukan? Solusi, Pak. Solusi, Pak. Kenapa solusi? Pak. Karena turunannya tetap itunya jadi 2e pangkat t plus 1 tetap. Tetap kan turun si x dotnya kan 2e pangkat t plus 1 kan? Dan itu sama dengan Iya, x. Masih memenuhi itu kan, memenuhi persamaannya kan? Iya, Pak. Betul? Nah itu persamaan Iya, diferensial Pak. autonomous. Sekarang Anda coba ini. Anda dulu, kalau Anda punya fungsi fx sama dengan x kuadrat. Kalau Anda ingin menggambar fungsi x tambah 1 dikuadratkan, gimana caranya?
Anda punya fungsi fx sama dengan x kuadrat. Ya. Anda punya fungsi fx sama dengan x kuadrat. Oke. Sekarang kalau Anda ingin menggambarkan x tambah 1 dikuadratkan, gimana caranya? Kalau Anda tahu gambar ini, fx sama dengan x kuadrat, caranya gimana? Coba Anda gambar fx sama dengan x kuadrat. Di buku tulis Anda. Gimana gambarnya? Dia memotong sumbu X di berapa titik? Untuk fx sama dengan x kuadrat. Di satu titik. Di satu titik. Berapa X sama dengan berapa? Nol, X sama Pak. dengan 1. 0. X sama dengan 0 ya. Oke, terbuka ke atas, terbuka ke bawah? Ke atas. Terbuka ke atas. Atas, Pak. Oke. Sekarang saya mau tanya. Titik potong terhadap sumbu Y berapa? 0 juga. 0 juga ya. Oke. Sekarang pertanyaan saya, kalau saya punya fx sama dengan x tambah 1 dalam kurung dikuadratkan. Ya, x tambah 1 dalam kurung dikuadratkan. Titik potong pada sumbu x berapa? Min 1. 1. X sama dengan min 1, Pak. 1. Terbuka ke atas atau ke bawah? Ke atas juga. Ke atas juga. Sekarang Anda bandingkan bentuk kurva x kuadrat dengan x tambah 1 dikuadratkan. Bentuk kurvanya mirip atau tidak? Mirip, Pak. Yang lain gimana? Mirip nggak? Mirip, Pak. Mirip juga, Pak. Mirip ya? Nah, kira-kira apa tuh? Anda bisa nggak mendapatkan kurva fx sama dengan x tambah 1 dikuadratkan dari fungsi fx sama dengan x kuadrat? Bisa nggak? Bisa, Pak. Caranya gimana? Lidwina. Caranya digeser kurvanya, Pak. Geser kurvanya ke Ke kemana? ke X sama dengan min 1. Bukan begitu bahasanya. Digeser kemana? Ke arah? Digeser ke arah? Kemana? Digeser kemana? Digeser ke arah? Kiri sejauh? Sejauh 1. Satu satuan. Sejauh satu satuan kan? Anda coba cek lah gitu ya. Si gambar fx sama dengan x tambah 1 dikuadratkan, itu kan Anda bisa peroleh dari gambar kurva x kuadrat, fx sama x kuadrat digeser ke kiri sejauh satu satuan. Betul kan? Kurvanya kan sebetulnya nggak berubah kurvanya, bentuknya. Hanya digeser aja lokasinya. Oke? Jadi itu sifat autonomous itu. Jadi kalau saya punya kurva solusi, maka kalau saya geser ke kiri ataupun ke kanan, berapa langkah pun itu masih tetap kurva solusinya gitu. Bisa dipahami? Tapi ini digesernya ke kiri ke kanan ya, sesuai dengan arah variabel bebasnya. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, jadi itu salah satu keuntungan kita mempelajari PD autonomous. Nah, oke. Nah, tadi solusi itu kan, persamaan diferensial itu kan biasanya dikaitkan dengan masalah. Oke, yang namanya suatu masalah itu kan ya Anda dalam kehidupan sehari-hari, sebutlah misalnya
Ada yang punya masalah nggak hari ini? Saya tanya misalnya apa coba? Ada nggak yang mau ngasih ini contoh misalnya? Ada yang punya masalah nggak hari ini? Pasti tiap orang tidak tiap orang tidak mungkin tidak punya masalah gitu kan ya? Betul ya? Ya di antara Anda kan pasti bisa jadi ada yang sekarang itu ada masalah. Saya sekarang punya masalah. Apa masalahnya? Saya tidak punya ini nih, tidak punya uang jajan gitu kan, misalnya kayak gitu. Saya nggak bisa beli apa-apa karena nggak punya uang, misalnya itu kan ada masalah kan? Nah, sekarang gini, masalah Anda tidak punya uang, kira-kira untuk memecahkan masalah itu solusinya bisa banyak atau cuma satu? Atau malah tidak ada solusi? Bisa banyak, Pak. Bisa banyak kan? Bisa banyak, Pak. Ya, kalau Anda pengen jajan ya solusinya bisa banyak. Anda bisa minta ke orang tua misalnya uangnya. Atau Anda bisa minjem ke teman Anda misalnya gitu ya. Atau Anda misalnya usaha dulu misalnya nyari apa misalnya barang bekas kemudian Anda jual kan bisa aja seperti itu ya. Banyak masalahnya. Banyak solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan masalah kita gitu ya. Tapi ketika kita punya suatu masalah, kemudian pemecahannya itu berdasarkan suatu kondisi tertentu, maka mau tidak mau, misalnya gini, tadi Anda tidak punya uang, kondisinya misalnya gini, Anda di tempat Anda hanya tinggal misalnya dengan orang tua Anda misalnya gitu ya. Kemudian tidak ada barang bekas segala macam misalnya gitu yang bisa dijual. Anda jauh kemana-mana. Anda misalnya ini ngutang nggak bisa misalnya gitu ya. Anda pengen jajan. Ya mau tidak mau kan Anda ini gitu ya. Karena tinggal hanya menyisakan orang tua kondisinya dibatasi oleh kondisi hanya misalnya itu ada orang tua saja, berarti mau tidak mau solusinya Anda harus minta pada orang tua Anda, misalnya begitu gitu ya. Nah artinya apa? Untuk setiap masalah, untuk setiap problem yang dia misalnya memiliki solusinya itu ada beberapa kemungkinan. Bisa solusinya tunggal atau bisa solusinya banyak. Gitu ya. Solusinya tunggal hanya satu-satunya atau bisa juga solusinya lebih dari satu atau solusinya banyak. Nah, artinya apa di sini? Ada konsep yang namanya ketunggalan solusi dari suatu PD autonomus. Seperti tadi yang saya katakan, masalah akan solusinya akan terbatas. Sebutlah misalnya solusinya hanya satu, misalnya gitu. Itu karena ada batasan yang diberikan. Jadi di sini misalnya Anda punya PD autonomus X dot sama dengan Fx, kemudian misalnya Anda diberikan nilai awal tertentu. Nilai awal tertentu, yaitu nilai X di T sama dengan 0, itu nilainya sebutlah X0. Ya, ini X0-nya indeks gitu ya, pakai indeks X0. Maka artinya Pak, Anda persamaan diferensial X sama dengan X, Fx, ini nggak bisa lagi sembarangan solusinya. Ya, nggak bisa sembarangan solusinya. Kenapa? Karena di sini solusinya itu dia harus memenuhi untuk T sama dengan 0, nilainya harus sama dengan X0. Oke? Nah, maka dalam kasus ini akan diperoleh solusi khusus yang bergantung pada nilai awal tersebut. Nah, persamaannya ketika dilengkapi dengan nilai awal ini, maka kita punya persamaannya menjadi X dot sama dengan Fx, di mana X di T sama dengan 0 ini harus sama dengan X0. Nah, persamaan diferensial yang dilengkapi dengan nilai awal seperti ini, syarat awal ini itu disebut dengan masalah nilai awal.
Ya, masalah nilai awal. Atau dalam bahasa Inggrisnya itu adalah initial value problem. Ya, initial value problem, masalah nilai awal. Oke, nah di dalam masalah nilai awal ada satu teorema di dalam konsep persamaan diferensial. Jadi andaikan fx dan f aksen x itu kontinu pada interval buka i, dan andaikan pula bahwa x0-nya itu elemen dari i, maka masalah nilai awal di atas yang ini x dot sama dengan fx, kemudian x di t sama dengan 0 adalah x0, itu memiliki sebuah solusi xt pada suatu interval min tau sampai tau di sekitar t sama dengan 0. Dan solusi tersebut adalah tunggal. Artinya nggak ada solusi lain. Ya. Artinya apa? Dari teorema ini mengatakan bahwa untuk masalah nilai awal ini dijamin di sekitar t sama dengan 0, yang memenuhi persamaan ini, nilai awal ini ya, maka dia memiliki satu solusi tunggal. Nah, secara fisis persamaan yang ini misalnya itu bisa menggambarkan atau merepresentasikan sebagai pergerakan partikel pada garis atau bidang datar atau ruang ya, tergantung x-nya. Maaf, jadi gini, si persamaan ini nih, masalah nilai awal ini itu menyatakan atau merepresentasikan sebagai pergerakan partikel pada garis, bidang datar, atau ruang. Ini pada garis, bidang datar, atau ruang itu bergantung pada x-nya. X-nya apakah skalar ataukah di R2 atau di R3. Kebayang nggak maksudnya? Kalau misalnya x-nya di R1 misalnya ya. X-nya di garis bilangan real misalnya ya. X-nya di bilangan real. X di T0 sama dengan X0. Anda bayangkan misalnya garis nih, garis. Bentar, mana ya? Mana coba insert. Ini. Nah, Anda bayangkan nih garis. Ya, Anda bergerak dari sini nih misalnya. Untuk T sama dengan 0, untuk T sama dengan 0, posisi Anda di sini. Nah, untuk T sama dengan 0, posisi Anda di sini misalnya. Berarti kalau misalnya si X pada T sama dengan 0, posisi Anda di sini, dan si titik ini menjadi acuan bagi persamaan diferensial x dot sama dengan fx dengan x di t0-nya adalah sama dengan x0. Artinya apa? Kalau misalnya t-nya sama dengan 1 misalnya gitu ya. Berarti kan si titik ini pindah tempat kan ya? Betul nggak? Iya. Iya, Pak. Ya. Kalau T-nya 1, si titik ini bergerak, ini pindah. Ya pindahnya bisa ke kiri atau ke kanan, tergantung dari persamaannya. Gitu ya. Persamaan ini kan nanti punya bentuk solusinya kan. Jadi setiap T berubah, maka si X ini pindah tempat. Ke kiri atau ke kanan. Si T-nya berubah lagi, pindah lagi. T-nya berubah lagi, dan seterusnya. Gitu ya. Artinya apa di sini? Masalah nilai awal ini itu merepresentasikan pergerakan partikel yang dinyatakan dalam bentuk titik ini, itu bisa pada garis. Kalau dalam kasus ini R-nya X-nya di R, di real, berarti pada garis. Tapi kalau misalnya X-nya itu di R2, kalau di R2 berarti kan ada X1, ada X2. Gitu ya. Jadi posisi misalnya di X di sama dengan 1, berarti kan ada X1 di T0, kemudian ada X2 di T0.
Berarti kan dalam bentuk koordinat kan? Berarti nanti gambar titiknya itu di dalam bidang koordinat X1 dan X2 gitu. Untuk T sama dengan 0, X1, X2-nya berapa? Diperoleh koordinatnya. Nah, ketika misalnya T-nya berubah, maka X1 T-nya berubah, X2 T-nya juga berubah. Kalau X1 T berubah, X2 T berubah, berarti koordinatnya pindah tidak? Pindah nggak? Halo? Paham maksud saya? Ya, Pak. Ya, Pak. Oke, jadi seperti itu. Nah, itu ketunggalan solusi dari masalah nilai awal. Nah, nanti di dalam kita mempelajari sistem dinamik apapun gitu ya, mau di R atau R2 atau berapapun, ada beberapa istilah yang sering dipakai. Yang pertama itu adalah istilah titik tetap. Ada juga titik equilibrium. Ada juga disebut titik kesetimbangan. Jadi istilahnya itu bisa macam-macam ya. Ada disebut titik tetap, ada titik equilibrium, ada titik kesetimbangan. Itu secara konsep itu adalah sesuatu istilah yang sama. Ya. Titik tetap atau equilibrium itu didefinisikan kalau sistemnya berupa diskrit seperti tadi ya, misalnya T plus 1 sama dengan PT ditambah sekian gitu ya, itu kan diskrit. Nah, ketika X dotnya, titik tetap X bintang, ini X bintang itu disebut titik tetap atau fixed point atau titik equilibrium ketika X bintang sama dengan Fx bintang. Ya. Kalau sistemnya diskrit, X bintang disebut titik tetap atau titik fixed point, titik tetap ya, atau titik equilibrium ketika memenuhi X dot sama dengan Fx. Maaf salah. X bar sama dengan Fx bar. Tapi ketika sistemnya kontinu, berarti berupa persamaan diferensial, maka X bintang itu disebut titik tetap ketika Fx bintangnya itu sama dengan 0. Ya, jadi untuk misalnya untuk mengetahui titik titik tetap dari suatu sistem dinamik kontinu, Anda tinggal cek aja kapan Fx-nya bernilai 0 atau X dot-nya sama dengan 0. Coba kalau X dot sama dengan 0 itu maknanya berarti apa? Kalau X dot itu turunan pertama itu terkait dengan apa? Sifat apa? Fisis apa? Kalau X dot turunan pertama terkait dengan apa? Kecepatan. Kecepatan. Bukan kan? Kalau X dot sama dengan 0 berarti kecepatannya 0. Betul nggak? Iya, Pak. X dot sama dengan Fx. Berarti kalau Fx-nya 0 berarti kan X dot-nya 0. Kalau X dot-nya 0 berarti kecepatannya 0 kan ya? Iya, Pak. Kalau kecepatannya 0 artinya apa? Bendanya gimana? Bendanya diam. Iya, Mbak. Nggak bergerak kemana-mana, gitu kan ya? Artinya apa? Kondisinya tidak berubah. Kondisinya tidak lagi berubah, diam gitu, nggak kemana-mana. Artinya apa di sini? Titik equilibrium atau titik tetap itu adalah suatu kondisi di mana si sistem itu tidak berubah lagi perilakunya untuk T berapapun. Itu makanya disebut kondisi kesetimbangan atau sudah mencapai titik equilibrium gitu. Jadi ketika misalnya suatu sistem kondisinya sudah tetap, nggak berubah lagi, mau T-nya berubah sampai kapanpun,
maka disebutnya itu adalah kondisinya sudah mencapai kesetimbangan atau mencapai equilibrium. Nah, kondisinya atau titik di mana kondisinya itu berada gitu, itu disebut dengan titik tetapnya. Jadi kalau saya punya misalnya sistemnya seperti ini, misalnya yang tadi misalnya X dot sama dengan X, berarti titik tetapnya apa? Kalau saya punya X dot sama dengan X, Kecepatannya sebesar X. iya, titik kesetimbangannya berapa? Nih kalau saya punya ini, saya punya sistem X dot sama dengan X. Apa titik equilibrium atau titik tetapnya? X. X, Pak. X, Pak. Hah? 2E pangkat T. Titik tetapnya, titik equilibriumnya. FX, Pak. Tadi yang disebut titik tetap itu apa? Kalau saya punya sistem, maaf, mana? Kalau saya punya sistem X dot sama dengan Fx, sebentar. Saya punya sistem seperti ini. Kalau saya punya, misalnya gini, saya punya sistem X dot sama dengan Fx. Berarti kalau misalnya, ini Anda jangan ninjau dulu yang diskrit ya. Anda jangan lihat lagi definisi yang diskrit. Anda lihat, ini kan kalau dalam persamaan diferensial berarti kontinu kan ya. X bar, X bintang disebut titik tetap ketika Fx bintangnya itu sama dengan 0. Betul? Itu definisinya. Pertanyaan saya, apa kalau saya punya ini, kalau saya punya, misal gini, saya punya X dot sama dengan X, titik tetapnya apa? Maka titik tetapnya apa? 1. X-nya konstanta bukan, Pak? Apa? X-nya konstanta. Ya konstantanya berapa? Nol, Pak. Apa? Titik tetapnya berapa? Nol, Pak. Nol, Pak. Apanya yang 0? X-nya. Titik tetapnya itu ya X sama dengan 0. Ya kan Anda punya ini kan, di sini Fx-nya apa coba? X-nya X. Fx-nya X. Anda punya Fx-nya X. Anda cari X yang membuat Fx-nya sama dengan 0. Ya berarti X-nya, X-nya berapa? Nol, Pak. Ya 0 kan? Ya Anda tinggal buat ini aja. X dot sama dengan X sama dengan 0 gitu aja. Cari X yang membuat dia 0 gitu. Si Fx-nya ya sama dengan 0 kan? Betul nggak? Paham nggak maksudnya? Paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Ya, coba kalau misalnya gini. Contoh yang kedua. Supaya ini. Kalau saya punya X dot sama dengan X min 1. Titik tetapnya berapa? 1. 1. 1. Yang satunya. Apa yang satunya? X sama dengan 1. Nilai X. 1, Pak. Nah, X sama dengan 1 harus lengkap. Jadi titik tetapnya adalah X sama dengan 1. Ya Anda buat ini aja. X dotnya sama dengan 0. Ya X min 1 sama dengan 0 kan? Ya. Oke. Bisa dipahami titik tetap equilibrium? Paham, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa ya? Oke. Nah, kemudian kita juga mengenal yang namanya orbit.
Orbit di sini itu merupakan himpunan solusi. Ya, himpunan solusi. Oke. Jadi kalau ada solusi dari sistem, maka kumpulan solusinya itu disebut orbit. Kemudian ada juga istilah fase portrait atau potret fase bahasa kitanya. Itu menyatakan representasi geometri dari sistem tersebut. Representasi geometri dari sistem tersebut. Secara kualitatif seperti apa. Nah, kemudian juga ada yang namanya kestabilan. Kestabilan ini berdasarkan pada jarak antara kurva solusi dengan kurva kesetimbangan. Itu jaraknya sangat kecil. Ya, kestabilan di sini maknanya secara ininya seperti ini. Kalau misalnya Anda punya masalah, punya problem, kemudian Anda punya solusi, gitu ya, Anda punya solusi, maka kalau solusi itu Anda ganggu secara ini, Anda ganggu dengan gangguan kecil, maka pergerakan si solusinya itu ini masih berada di sekitar titik kesetimbangannya, kondisi kesetimbangannya. Ya. Jadi titik tetap atau titik kesetimbangan dari suatu sistem itu dikatakan stabil kalau misalnya diganggu sekecil apapun, dia akan tetap mendekati solusi kesetimbangannya. Ya, maka disebut stabil. Kalau tidak stabil artinya kalau diganggu dia semakin jauh gitu ya. Semakin jauh. Nantilah kalau misalnya secara itunya ya. Sederhananya gini. Konsep stabil ini ya, kestabilan. Kalau misalnya Anda memiliki ini misalnya ya, Anda memiliki apa namanya ini? Anda kan dalam kehidupan sehari-hari kan sering itu ya, sering mengenal istilah, oh ini emosinya stabil, oh yang ini emosinya tidak stabil misalnya gitu. Apa sih maksudnya? Misalnya nih, siapa nih misalnya, Tria misalnya, oh Tria ini orangnya emosinya stabil misalnya. Apa tuh Tria itu dikatakan emosinya stabil? Kapan coba? Kalau bisa ngontrol emosi. Kalau bisa ngontrol emosi. Ngontrol emosi ketika kapan? Masalah. Ketika tidak ada masalah, Pak. Ketika? Ada masalah. Ketika ada masalah. Ya masalahnya artinya ketika ada gangguan gitu kan ya, betul nggak? Ya ketika ada masalah ya, masalah itu kan gangguan kan sebetulnya. Gangguan gitu ya. Oke, jadi kalau misalnya Tria itu dikatakan emosinya stabil, jadi kalau misalnya mau diganggu sekecil apapun ya, mau diganggu berapapun misalnya gitu ya, dari kondisi awal dia misalnya gini, kondisi awal dia misalnya sedang apa misalnya gitu ya. Nah kemudian ada yang mengganggu nih, misal lagi main diganggu, kalau dia kondisinya stabilnya apa, kondisi kesetimbangannya itu apa coba? Supaya ini, kalau yang terkait dengan emosi, berarti kondisi setimbang itu ketika kondisi kapan? Ketika tenang, ketika tidak marah, Pak. Ya ketika tenang, ketika tidak marah kan, itu untuk kondisi setimbangnya gitu ya. Artinya apa? Kalau misalnya emosinya stabil ya, kalau misalnya diganggu ketika main gitu ya, ketika main diganggu, ada yang ngusilin ya nggak apa-apa, dia ini aja nggak masalah gitu ya, nggak marah gitu ya, stabil. Mau ketika main, ketika misalnya apalagi kondisi
baca buku, bisa kondisi apa gitu, dia nggak sampai marah gitu, maka dikatakan emosinya stabil. Tapi kalau dikatakan emosinya tidak stabil, ketika apa? Ketika misalnya kondisi, misalnya dia kondisi ketika membaca buku sekalipun misalnya gitu ya, misalnya di perpustakaan ada yang ini aja nyoel gitu ya, ada yang istilahnya apa namanya melempar sedikit misalnya dengan kertas gitu ya. Nah, karena lagi serius kan dia nggak usah langsung aja marah gitu. Nah itu dikatakan tidak stabil. Jadi stabil tidak stabil itu ya mau diganggu berapapun gitu ya, dia akan tetap kembali ke, apakah dia akan tetap kembali ke kondisi kesetimbangannya atau malah dia akan semakin menjauh dari kondisi kesetimbangannya. Artinya apa? Kalau misalnya dia tetap mendekati kondisi setimbangnya, berarti dikatakan si titik kesetimbangannya itu stabil. Tapi kalau semakin menjauh berarti tidak stabil. Ya, seperti itu. Nah, di dalam apa namanya mengkaji sistem ini, sistem dinamik ini ya pasti tidak akan terlepas dari sini gitu ya. Nah, selain orbit juga ada istilah ini sih sebetulnya apa namanya trajektori gitu ya. Trajektori itu satu lagi nih trajektori gitu ya. Trajektori itu sederhananya inilah kurva solusi gitu ya. Kurva solusi dari ini suatu masalah nilai awal. Masalah nilai awal. Ya, jadi kalau diberikan nilai awal tertentu, nah kurva solusi dari sistem dinamiknya itu disebut dengan trajektori, gitu ya. Oke, seperti itu. Baik. Nah, ini contoh apa namanya? Contoh beberapa kasus misal gini. Bisa Anda punya sistem atau persamaan diferensial x dot sama dengan x pangkat sepertiga. Oke, di sini misal disertakan nilai awal x di t sama dengan itu sama dengan 0. Oke. Anda kalau mau mengkaji sistem ini, gitu ya, Anda bisa cek kan ya, titik tetap dari sistem ini kan X sama dengan 0, betul? Betul nggak? Betul ya? Nah, sekarang X sama dengan 0 itu adalah titik tetap dari sistem. Sehingga jelas X sama dengan 0 itu adalah solusi dari sistem ini. Betul nggak? Solusi, betul nggak? Untuk XT sama dengan 0, solusi bukan? Saya punya sistemnya ini. Sistemnya ini nih. Apakah titik tetapnya yaitu X sama dengan 0 itu adalah solusi dari persamaan ini? Bukan. Solusi enggak? Iya, Pak. Solusi kan? Ya Anda tinggal substitusikan aja. Kalau X-nya sama dengan 0 berarti X dot-nya apa? 0, X dot-nya 0. Ya 0 kan bisa kita tulis sebagai 0 pangkat sepertiga, betul nggak? Iya, Pak. Iya, Pangkat sepertiga itu sama dengan akar pangkat 3 dari 0 ya, 0. Berarti memenuhi persamaan diferensialnya. Maka dari sini bisa kita simpulkan bahwa titik tetap itu pasti merupakan salah satu solusi dari persamaan atau sistem dinamik kita. Salah satu solusi. Oke? Nah, sekarang saya mau tanya, untuk X sama dengan 0, di sini dikatakan bahwa merupakan apa namanya itu sebentar. X dot sama dengan X pangkat sepertiga dengan X0-nya sama dengan 0 itu dikatakan tidak memiliki solusi yang tunggal.
Artinya solusinya tidak unik. Betul nggak? Iya, Pak. Ya, Anda bisa cek. Anda bisa cek kalau misalnya Anda menggunakan ini, Anda selesaikan persamaan diferensial ini, X dot kan sama dengan X pangkat sepertiga. Atau kalau dituliskan dalam bentuk lain kan ini berarti dx dt sama dengan X pangkat sepertiga ya. Oke, kalau Anda gunakan variabel terpisah, maka kita punya si X-nya kita kumpulkan gitu ya. Berarti kan kita punya ruas kirinya itu kan berarti dx per X pangkat sepertiga itu sama dengan dt. Atau sama dengan apa ekivalen dengan X pangkat min sepertiga dx itu sama dengan dt. Nah kalau kita integralkan masing-masing ruas, Anda peroleh ini 3/2 X pangkat 2/3 yang ruas kirinya itu sama dengan T plus C. Nah Anda cek kalau Anda substitusikan X untuk T sama dengan 0 itu sama dengan 0, maka kita punya C-nya 0. Maka dari sini XT-nya adalah 2/3 T dikali berarti XT-nya itu adalah 2/3 T dipangkatkan 3/2. Oke. Anda lihat nih. Ketika X dot sama dengan X pangkat sepertiga, X sama dengan 0 juga adalah solusi dari masalah nilai awal ini. Betul ya? Betul gak? Kan XT Iya, sama Pak. dengan 0 dia Pak. persamaan diferensial ini. XT sama dengan 0 juga memenuhi ini kan syarat awal ini. Di sisi lain kita juga punya XT sama dengan 2/3 T pangkat 3/2 juga adalah solusi dari masalah nilai awal ini. Anda bisa cek kalau XT-nya ini dia memenuhi persamaan ini. Kemudian untuk T sama dengan 0, untuk T sama dengan 0 juga memenuhi X0 sama dengan 0. Artinya apa? Solusi dari masalah nilai awal ini tidak unik, tidak tunggal. Ini bisa dicek bahwa minimal solusinya ada dua, yaitu XT sama dengan 0, dan juga sekaligus XT sama dengan 2/3 pangkat T dipangkatkan 3/2. Oke, seperti itu. Baik, kalau ada pertanyaan silakan Anda tulis dulu untuk nanti Anda sampaikan di pertemuan berikutnya ya. Karena ini waktunya sudah habis ya. Oke, untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Oke, sebelum saya tutup, saya pengen screenshot dulu lah ya. Saya pengen screenshot dulu Anda.